Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama aku Jenny Putri Rasman Hadi. Biasa dipanggil Jenny. Aku dari kelas 2C Ilmu Komunikasi Universitas Islam Syekh Yusuf. Video ini dibuat guna memenuhi tugas dari Bapak Faisal Tommy selaku dosen mata kuliah Filsafat Komunikasi. Di sini saya bakal ngebawain salah satu kontroversi yang terjadi pada awal tahun 2022, tepatnya pada bulan Februari, yang dimana kontroversi ini cukup menggemparkan Indonesia, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga menyeret pihak kepolisian Brazil karena kebetulan yang terjadi di luar Indonesia. Nah, penasaran gak sih teman-teman siapa yang bakal saya bahas tentang kontroversinya? Langsung aja, jangan lupa nonton sampai habis and keep watching and enjoy. Nah, kali ini aku bakal ngebahas salah satu orang yang mungkin cukup terkenal di dunia hiburan dan karena dia adalah sosok fashion designer yang cukup senior atau bisa dibilang dia sudah cukup lama menggeluti dunia fashion sebagai desainer karena namanya bukan hanya terkenal di Indonesia tapi juga sudah sampai ke luar Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Arnold Putra. Sebelum saya membahas kasus dari atau kontroversi dari Arnold Putra, eh, biarkan saya menjelaskan latar belakang dari Arnold Putra sendiri. Arnold Putra adalah seorang fashion designer berkewarganegaraan Indonesia yang lahir pada tahun 1995. Dia lahir dan tumbuh di Jakarta, tetapi belakangan ini dia tinggal di Los Angeles, Amerika Serikat untuk sekedar liburan dan juga belajar serta berkarir di dunia fashion di sana. Nah, dilihat dari akun Instagramnya, Arnold Putra sendiri memang kerap mengunjungi Indonesia dan beberapa negara-negara lainnya. Nah, tentunya sebagai seorang fashion designer, dia memiliki gaya yang berbeda dari yang lain, yang terkesan nyentrik tentunya. Nah, di sini aku bakal ngebahas kenapa sih dengan Arnold Putra dan mungkin kalian pernah mendengar dari kasus-kasus ini, kontroversi ini yang sempat didebatkan di Indonesia dan melibatkan kepolisian Brazil nih teman-teman. Jadi kita next ya. Nama Arnold terseret setelah kepolisian Brazil menggerebek laboratorium Amazonas State University terkait perdagangan organ manusia. Seperti diberitakan oleh Vice, sebelumnya polisi Brazil menemukan pengiriman paket yang diduga berisi tangan dan 3 plasenta manusia. Paket itu sudah terlanjur dikirim dari Brazil ke Singapura yang ditujukan atas nama Arnold Putra. Organ-organ manusia itu diawetkan dengan metode platisna, maksud saya plastinasi, menggunakan bahan-bahan seperti silikon dan eksposi untuk menggantikan cairan dan lemak tubuh agar organ tersebut tetap awet. Nah, pemberitaan ini cukup membuat nama Arnold Putra menjadi perbincangan di media sosial nih teman-teman. Sejak Rabu tanggal 23 bulan Februari 2022, bahkan sejumlah pengguna media sosial menilai apa yang diduga dilakukan oleh desainer berusia 27 tahun ini sebagai tindakan yang mengerikan. Memang dengan apa yang baru aja tadi saya sebutin tentang bagaimana polisi Brazil menggerebek salah satu laboratorium yang diduga melakukan perdagangan organ manusia, sampai sini pun kita sudah bisa membayangkan apa yang dilakukan oleh Arnold Putra ini yang bisa benar-benar cukup, ini sebenarnya bukan lagi dibilang ngeri ya teman-teman, tapi bisa juga sudah sampai ke wow, ekstrim ini sih. Oke, next. Setelah adanya kabar itu, kepolisian negara Brazil
Jika benar Arnold Putra melakukan pembelian organ tubuh manusia, maka dia dapat terjerat secara pidana dikarenakan dia telah melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun dan denda maksimal 10 miliar. Maksud saya 1 miliar. Nah, menurut Agustinus kepada NBC News Indonesia Kamis tanggal 24 bulan Februari, di undang-undang kita melakukan tindakan pidana di luar negeri berdasarkan hukum Indonesia. Apalagi melanggar hukum luar negeri, maka Polri bisa menindaknya. Nah, sebenarnya apa sih yang dibuat oleh Arnold Putra itu? Nah, saya bakal ngutarain satu persatu apa aja yang dilakukan oleh Arnold Putra. Yang pertama, dia telah membuat tas dari tulang belakang manusia dan lidah buaya. Pada tahun 2016, Arnold Putra juga sempat menjadi sorotan dikarenakan dia menjual atau juga memperkenalkan salah satu koleksi terbarunya, yaitu sebuah tas tangan yang terbuat dari lidah aligator nih teman-teman, dan tulang belakang orang yang mengidap osteoporosis yang dijual sebesar 5.000 US dollar atau jika dirupiahkan akan lebih dari 71,8 juta rupiah. Tetapi Arnold tidak ditangkap. Kenapa? Karena membuat tas itu, dia mengaku bahwa dia membeli tulang belakang itu membeli secara legal yang ia dapat dari sumber yang berlisensi di Kanada. Nah, kebetulan memang di Kanada dan beberapa benua Amerika lainnya eh, bahwa memperjualbelikan tulang belakang itu sudah dilegalkan. Orang-orang dapat membeli bagian tubuh manusia yang biasanya digunakan sebagai bahan untuk obat-obatan. Nah, tak hanya tas nih teman-teman, dia juga membuat vest yang terbuat dari kulit manusia, albino, dan sisa-sisa organ manusia yang telah diawetkan. Jujur itu nggak bisa ngebayangin gimana cara pembuatan kulit manusia menjadi salah satu pakaian, dan mungkin hanya Arnold Putra yang memiliki ide seluar biasa itu ya teman-teman. Lalu next kontroversi Arnold Putra yaitu ada melakukan barter dengan suku pedalaman dengan barang palsu. Maksudnya gimana? Arnold sendiri adalah orang yang tertarik dengan suku pedalaman yang terlihat di akun Instagram pribadinya yang berfoto dengan para penduduk asli suku yang dia datangi. Menurut dari perwakilan uh, Unconventional, dia mengaku bahwa Arnold kerap kali bertukar barang mewah untuk ditukar dengan barang berharga atau barang asli dari suku yang ia kunjungi. Tetapi ada orang-orang yang marah karena Arnold menukarnya dengan barang palsu. Contohnya apa? Contohnya pada saat berkunjung di suku Himba di Namibia, maksud saya, dia membiarkan jam tangan mewah untuk ditukar dengan barang berharga dari suku tersebut. Tetapi jam yang diberikan tersebut adalah jam palsu dan dia secara terang-terangan mengakui itu di kolom caption di Instagram pribadinya. Lalu ada lagi kontroversi dari Arnold Putra yaitu merendahkan agama Hindu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena pada saat mengunjungi negara India, dia berfoto dengan orang yang terlihat berdoa, tetapi ia malah berfoto dengan memegang buku yang bertuliskan Satanic Bible. Dan pada saat mengunjungi salah satu landmark India, tapi menandai lokasinya dengan uh, the Satanic Temple of Salem. Nah, itu dia salah satu beberapa kontroversi yang terjadi pada Arnold Putra. Jujur ya, mungkin bagi saya sebagai seseorang yang menyukai fashion, yang sangat tertarik bagi saya itu ketika dia membuat uh, karya-karya fashionnya dari tubuh-tubuh organ manusia. Mungkin memang bukan dari manusia-manusia yang
dibunuh atau apa, mungkin dari manusia-manusia yang dari mayat-mayat yang sudah tidak dikenali atau simbol game macamnya, saya tidak mengerti itu, tapi ini cukup ekstrim bagi saya eee, karena kita tidak pernah tahu dia mendapatkannya dari mana. Jadi menurut saya, karya yang ia buat melalui organ-organ manusia itu harus diteliti. Maksud saya harus diteliti bagaimana dia bisa mendapatkannya karena tidak mudah semudah itu kita bisa mendapatkan organ-organ penting manusia hanya untuk bisa dibuat tas, baju dan sebagainya. Jadi itu aja sedikit saya menjelaskan kontroversi yang terjadi pada Arnold Putra. Mohon maaf jika banyak kesalahan dari pengucapan saya atau dari bagaimana saya menjelaskan kepada teman-teman. Mohon maaf. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatian dan teman-teman yang sudah mau menonton sampai akhir. Dan terima kasih kepada Bapak Faisal Tommy. Semoga Bapak diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar. Amin. Terima kasih teman-teman. So, see you next semester. Semoga kita semua mendapatkan nilai yang baik untuk semester selanjutnya. Sampai bertemu kembali. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.